Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2489 sampai bab 2492. Bab 2489 kecuali langit di atas kepalamu, tidak ada yang bisa menerima. Kejutannya sangat mengejutkan. Meskipun Ye Zhantian dan keduanya tahu bahwa gabungan semua master klan Ye dikalahkan oleh Ye Junlin. Tapi siapa yang bisa membayangkan hal itu akan begitu menyedihkan? Belum lagi melawan Ye Junlin, tidak ada yang bisa menghentikan tekanan pedang ini. Terlebih lagi, aura dan energi pedang ini belum sepenuhnya dilepaskan. Mungkin 1%, atau bahkan kurang, atau 1/1000. Pedang ini mampu menekan segalanya, bahkan pedang ini tidak dapat melewatinya. Belum lagi menyentuh tuannya, tidak memenuhi syarat sama sekali. Seberapa kuat Ye Junlin, tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia bisa mengendalikan pedang ini. Retak-retak di bawah tekanan pedang ini, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara retakan tulang. Khususnya, organ-organ di tubuh Ye Qingtian sangat hancur. Pada saat ini, yang dibawa semua orang bukanlah Gunung Tai. Tapi langit sedang runtuh. Semua orang benar-benar telah mencapai titik kritis. Jika mereka mendapat tekanan lebih besar, tubuh semua orang bisa meledak. Wajah semua orang penuh ketakutan, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kuat, terlalu kuat. Ye Junlin adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat. Tidak satu pun dari mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa semua yang dikatakan Ye Zhantian adalah benar, bahkan lebih dibesar-besarkan dari apa yang dikatakan Ye Zhantian. Apalagi menghadapi Ye Junlin, mereka bahkan tidak bisa menangani pedangnya. Tidak heran Ye Zhantian, yang dikenal sebagai dewa pembunuh, begitu angkuh dan sombong, makhluk yang tidak dapat dianggap serius oleh siapapun. Menjadi sangat takut, semuanya ada alasannya. Setelah melihat Ye Junlin, mereka mengerti segalanya. Pahami mengapa Ye Zhantian ingin membiarkan Ye Junlin kembali ke klan Ye dengan cara apapun. Dia bahkan menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya. Dia jujur, kali ini saya sepenuhnya jujur. Nenek moyang klan Ye, semuanya seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan, berlutut dengan patuh di depan Ye Junlin. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih hebat? Apakah kamu masih sombong? Petik 2. Tanya Ye Junlin. Kesunyian. Semua orang diam. Mereka bahkan menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ye Junlin. Apa yang kamu ingin aku tanyakan padamu? Apakah kamu tuli atau bisu? Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Tidak, tidak, kata semua orang dengan ngeri. Yah, aku suka nada ini, teruskan. Ye Junlin mengangguk puas. Anda dapat bernegosiasi dengannya, tetapi Anda harus berlutut dan berbicara. Katakan padaku, apakah kamu sudah mempertimbangkan kondisi yang saya sebutkan? Ye Junlin bertanya, kondisi apa? Kebanyakan orang tidak menanggapi. Ye Zhantian segera mengingatkan, jika Anda ingin orang di depan Anda ini kembali ke klan Ye, Anda harus memberinya kekuatan untuk mengendalikan klan Daun, begitu. Ye Zhantian mengingatkan semua orang segera mengerti. Ekspresi Ye Qingtian dan yang lainnya berubah drastis. Mereka merasa tidak nyaman seperti memakan lalat. Klan Daun tidak pernah diancam oleh siapapun, dan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Klan Ye kuno selalu menyendiri, dan tidak ada yang menerimanya kecuali langit di atas kepala mereka. Terutama menyerahkan posisi patriark klan Ye kuno bahkan lebih mustahil. Ini memalukan bagi klan Ye kuno.
Tapi apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Ye Qingtian layak menjadi pemimpin klan. Dia segera kembali normal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Junlin. Kami belum memikirkan masalah ini dengan jelas. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting dan kami perlu berdiskusi dan memutuskan. Itu tidak bisa diputuskan hanya oleh satu orang. Ye Fengtian dan Yang lainnya segera setuju, ya. Kami membutuhkan semua orang untuk setuju, sebelum kami dapat mengambil keputusan. Saat kita kembali dan mendiskusikannya dengan jelas, kami akan memberimu jawaban. Ye Junlin memandang mereka dengan senyuman di wajahnya. Tapi saat berikutnya, ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah dan dia meraung, kami tidak mendiskusikannya dengan jelas. Lalu mengapa kamu ada di sini? Jika kamu tidak dapat memberikan alasan yang tepat, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah dan berkata, semua orang takut, bab 2490 sepenuhnya mengendalikan klan Ye kuno. Semua orang berkeringat deras dan hampir tercekik. Mereka sama sekali tidak datang untuk berdiskusi dengan Ye Junlin. Mereka ingin menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan Ye Junlin. Kami di sini hanya untuk berdiskusi. Saya kira begitu. Selama Anda kembali ke klan Ye kuno, akan lebih baik jika Anda meninggalkan klan Ye kuno di tangan Anda. Pilih. Ye Qingtian tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ye Fengtian juga menggema, ya, pemimpin klan harus menjadi yang terkuat. Dan kamu masih sangat muda, kamu mungkin masih memiliki banyak potensi, kamu bertanggung jawab atas klan Ye. Tidak hanya menyapu semuanya sekarang, tetapi juga di masa depan, Ye Qingtian, baiklah. Saya setuju dengan Junlin menjadi pemimpin klan Ye kuno. Ye Wangtian, saya juga tidak keberatan, kami juga setuju. Ye Zantian dan Ye Longtian juga langsung setuju. Aku juga setuju, aku juga. Semua orang yang hadir sepakat satu demi satu. Tidak peduli apa, mereka tidak berani mengatakan, tidak, saat ini. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat kuat. Siapa yang berani menentangnya saat dia memimpin klan Ye? Belum lagi kuat, dia juga masih sangat muda. Pasti lebih baik menjadi kepala keluarga daripada Ye Qingtian. Karena kalian semua menyetujui syarat ini, maka dengan enggan aku akan menyetujuinya. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemimpin klan Ye. Klan Ye dan seluruh klan Ye harus mendengarkanku, kata Ye Junlin. Temui patriark, temui patriark. Semua orang bersujud kepada Ye Junlin, dan tidak ada yang berani mengatakan hal lain. Kamu mungkin tidak tahu kepribadianku, Ye Junlin, memintaku untuk melakukannya, bergabunglah, dan akhirnya aku menjadi pemimpinnya. Misalnya, organisasi Alkitab, mereka telah merayuku sejak sebelumnya, dan sekarang, akulah dewa kegelapan. Dan Maya Industries ingin bekerja sama denganku, dan mereka ingin mengontrolku dan bunuh aku. Sekarang industri Maya adalah milikku juga. Ye Junlin mencibir. Semua orang terkesiap. Klan Ye kuno mengetahui tentang organisasi Alkitab dan industri Maya, dan mereka adalah dua kekuatan besar yang sedikit mereka takuti, selain Istana Tians. Maksud Ye Junlin sangat sederhana. Biarlah mereka mengerti bahwa kamu bukanlah orang pertama yang melakukan ini. Di mana kenang-kenangan kepala klan Ye kuno, serahkan semua hal yang paling rahasia kepadaku, termasuk latihan, resep obat kuno, Del. Karena dia ingin memimpin, Ye Junlin ingin menjadi yang paling luas. Pada saat yang sama, Ye Junlin mengambil kembali perampokan ilahi. Tekanan pada semua orang langsung hilang, semua orang berdiri satu demi satu. Ye Qingtian melangkah maju dan menyerahkan segel giok seukuran telapak tangan kepada Ye Junlin.
Kepala keluarga ini adalah segel surgawi dari klan Ye kuno. Anda dapat menggunakannya untuk mengirim siapapun dari klan Ye kuno dan klan Ye. Dengan itu, Anda akan diakui sebagai kepala keluarga. Pada saat yang sama, setiap kepala keluarga akan meletakkannya sebelum meninggalkan jabatannya. Tuangkan setengah dari kekuatan Anda ke dalamnya. Segel surgawi juga dapat digunakan sebagai senjata ilahi. Kekuatannya tak tertandingi di zaman kuno. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ye Qingtian menjelaskan. Ye Junlin meraih Tianyin dan tersenyum, tak tertandingi di masa lalu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Terus terang, Tianyin ini mirip dengan kristal di tangannya yang mengumpulkan kekuatan dewa. Namun sebagai perbandingan, bahkan di depan 1/5 kristal kekuatan, segel langit ini bahkan tidak sebanding dengan adiknya. Terlalu lemah, setengah dari kekuatan masing-masing pemimpin keluarga telah dicurahkan ke dalamnya. Dia bisa meledakkannya hanya dengan sejumput. Dengan Tianyin di sini, dia tidak akan menjadi yang terbesar di klan Ye, artefak kartu truf. Itu hanya simbol status. Ye Qingtian dan yang lainnya memberitahu Ye Junlin segalanya tentang klan Ye. Mereka menyerahkan keterampilan dan ini, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ye Junlin, dia pasti akan meremehkan keterampilan ini. Dalam waktu sekitar 1 jam, Ye Junlin memiliki pemahaman kasar tentang situasi klan Ye kuno. Klan Ye kuno sangat kuat, ini pasti akan sangat membantu Ye Junlin di masa depan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Patriark? Ye Qingtian bertanya. Bab 2491 Putri Kecil Klan Ye. Ada sesuatu yang ingin saya informasikan kepada Anda. Kecuali Anda, tidak perlu mengungkapkan identitas pemimpin keluarga saya kepada orang lain, untuk menghindari memperingatkan orang lain dan mengganggu rencanaku. Kata Ye Junlin, karena kita tidak mengetahui situasi spesifik musuh. Oleh karena itu, Ye Junlin hanya bisa diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Anda belum bisa mengungkapkan identitas Anda sebagai pemimpin klan Daun. Agar musuh tidak mengetahuinya, tanggapi sesuai. Dimengerti, semua orang mengangguk serempak. Kamu kembali dulu, jika aku punya waktu, aku akan pergi ke klan Ye kuno secara langsung. Ngomong-ngomong, aku akan mengajak Junjun kembali untuk melihatnya. Kata Ye Junlin, Ye Qingtian dan yang lainnya mengangguk serempak, dimengerti. Pada saat ini, mereka tidak lagi terjerat dalam kebencian mereka terhadap Ye Junlin, tetapi menantikan masa depan cerah klan Ye. Ye Junlin, yang sangat kuat, dan Junjun, yang sangat berbakat bergabung. Sulit bagi klan Daun untuk bangkit meski mereka tidak mau. Tunggu sampai semua orang pergi, Li Ziran dan yang lainnya kembali. Bagaimana pembicaraannya? Li Ziran bertanya dengan prihatin. Ya, aku telah bergabung dengan klan Ye kuno, termasuk Junjun. Kata Ye Junlin, itu sangat bagus. Pasti akan ada lebih sedikit perselisihan di masa depan. Setidaknya Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya tidak berani mengincarmu. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Ye akan menjadi pendukungmu di masa depan. Wajah Li Ziran dipenuhi senyuman. Dengan cara ini, sakit kepala yang parah baginya akhirnya teratasi. King Long dan yang lainnya menghela nafas. Hei, segalanya tidak dapat diprediksi. Saya ingat ketika bos menginjak keluarga Ye dan mengirim mereka ke neraka. Tanpa diduga, mereka bergabung dengan keluarga Ye beberapa tahun kemudian. Keluarga Ye menjadi pendukung bos, benar-benar memalukan. Jadi tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Hanya dengan mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, kamu bisa mencapai hal-hal besar. Dalam pandangan mereka, Ye Junlin menyerah pada mantan musuhnya.
Ini sebenarnya adalah hal yang sangat memalukan. Sungguh memalukan bagi mereka yang lebih memilih menyerah daripada menyerah. Mereka terlalu malu untuk menjelaskan secara langsung, sehingga mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Faktanya, dikatakan bahwa ini adalah praktik yang memalukan. Dia lebih baik mati daripada menyerah pada keluarga Y. Tidak takut mati, takut dengan apa yang akan dilakukan keluarga Y. Bahkan mereka siap menghadapi kematian, tapi Ye Junlin menyerah. Ini bukan bos yang mereka kenal. Mungkinkah bos harus menundukkan kepala karena kenyataan? Dia tidak ingin istri dan anak-anaknya menderita, dan dia tidak ingin saudara-saudaranya mati. Mengapa semua orang mulai memikirkan Ye Junlin di masa lalu? Sungguh pemandangan yang luar biasa, jika keluarga Ye dipaksa untuk bergabung. Mereka mungkin sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang aku hanya bisa menelan amarahku dan ikut bergabung. Hey, Waktu telah berubah. Orang-orang juga telah berubah. Tepi dan sudutnya telah dihaluskan, mereka tidak pernah menyangka Ye Junlin akan bergabung dengan klan Ye. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin sebenarnya tidak bergabung, tapi mengambil alih? Ye Junlin tersenyum dan berkata, mulai sekarang, Junjun akan menjadi putri kecil dari klan Ye. Itu sudah pasti, dengan bakat Junjun, bukankah dia akan menjadi putri kecil kemanapun dia pergi? Li Ziran berkata tanpa sadar, tapi bagaimana dia bisa mengerti maksud Ye Junlin? Yang dia maksud adalah dia adalah kepala keluarga dan Junjun adalah putrinya. Jadi wajar saja dia adalah putri kecil. Ngomong-ngomong, apakah Ye Lingtian, Ye Wudao, dan yang lainnya dari klan Ye di ibu kota tahu tentang bergabungnya-mu dengan klan Ye? Li Ziran tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Faktanya, Ye Wudao dan yang lainnya lah yang menghasut klan Ye untuk mengincar Ye Junlin. Klan Ye kuno yang sebenarnya semuanya menyendiri, bagaimana mereka bisa membungkuk untuk menghadapi Ye Junlin? Untuk mengatasi krisis ini, orang-orang ini harus ditangani. Mereka seharusnya masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, kan? Saya tidak tahu. Petik 2. Kata Ye Junlin. Ayo lakukan ini, kamu dan aku akan segera berangkat ke ibu kota. Desak Li Ziran, apa yang kamu lakukan di ibu kota? Ye Junlin bingung, semua orang sedikit bingung. Tentu saja, beritahu klan Ye di ibu kota, beritahu Ye Wudao dan yang lainnya bahwa kamu telah bergabung dengan klan Ye, jangan mengganggumu di masa depan. Bab 2492 Li Ziran, ayah yang memanfaatkan putrinya, sangat ingin semua orang tahu bahwa Ye Junlin telah bergabung dengan klan Ye. Terutama Ye Wudao dan yang lainnya. Ya, kakak iparku benar, kita harus memberitahu mereka semua bahwa bos sudah menjadi anggota klan Ye. Hei, karena ini masalahnya, maka kita hanya bisa mengandalkan nama keluarga klan Ye untuk melindungi bos. Karena klan Ye Junlin menanggung penghinaan dan bergabung dengan klan Ye, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah kalau begitu, ayo pergi ke ibu kota. Ye Junlin setuju. Dia terutama takut akan masalah. Akan sangat menyebalkan jika aku diganggu oleh kaki tangan kecil seperti Ye Wudao di masa depan. Lebih baik suruh mereka bergabung dengan klan Daun dan hindari masalah. Semua orang segera berangkat ke ibu kota. Di antara klan Ye di ibu kota, Ye Qingtian dan yang lainnya baru saja kembali. Kelompok leluhur ini keluar dengan kekuatan penuh, yang mengejutkan Ye Wudao dan yang lainnya. Apa yang terjadi selama mereka koma, bahkan kepala rumah dan yang lainnya ada di sini. Seluruh kelompok tetua berkumpul bersama. Pemimpin tertinggi klan Daun datang. Tak terbayangkan, apa yang terjadi. Ye Wudao berdiri di bawah perlakuan Ye Zantian.
Jangan membongkar jika kamu tidak boleh membongkar. Kata Ye Zhantian dengan marah. Mengingat instruksi Ye Junlin, semua orang tetap diam. Tapi sebelum pantat semua orang menjadi panas, Ye Junlin dan Li Ziran tiba. Setelah Ye Junlin tiba, dia langsung berteriak, "Mari kita berkumpul dari klan Ye di ibu kota. Ada yang ingin saya umumkan." Semua orang tercengang. Apakah Ye Junlin begitu sombong? Apakah Anda berani mengirimkannya sendiri ke rumah Anda? Melihat Ye Junlin, Ye Zhantian dengan bijak membawa semua orang ke halaman pribadi tempat tinggalnya. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Ye Junlin, dia pasti akan memberitahu mereka, bukan perintahkan mereka. Sekarang, itu pasti tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Wudao dan yang lainnya melihat leluhur ini pergi. Mereka semua tertawa. Ye Junlin masih ingin bertemu dengan leluhur klan Ye kuno. Dia tidak memenuhi syarat. Apakah kamu melihatnya? Petik 2. Ye Junlin, kenapa kamu ada di sini? Tanya Ye Wudao. Semua orang di keluarga Ye menatap Ye Junlin dengan waspada. Kami di sini bukan untuk bertarung kali ini. Kami punya sesuatu untuk diumumkan. Setelah Li Ziran mengatakan ini, semua orang menyingkirkan senjata mereka dan menekan niat membunuh mereka. Semuanya, izinkan aku membuat pengumuman. Suamiku Ye Junlin dan putrinya Junjun telah bergabung dengan klan Ye. Mereka akan menjadi anggota klan Ye mulai sekarang. Tolong jaga aku baik-baik. Dia melanjutkan tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Li Ziran mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Apa, Ye Junlin bergabung dengan klan Ye? Kapan itu terjadi? Kenapa kami tidak tahu? Tidak mungkin, kami bahkan tidak tahu. Ye Junlin, kenapa kamu bilang kamu bergabung dengan klan Ye? Klan, siapa yang mengakuinya? Tanya Ye Lingtian. Para leluhur mengakuinya. Mereka meminta Ye Junlin untuk bergabung dengan klan Ye. Pada saat ini, seorang pria bergegas mendekat. Dia datang untuk menyampaikan niat Ye Zhantian. Klan Ye kuno mengenalinya. Petik 2. Pada saat ini, semua orang terdiam. Ye Lingtian tercengang. Ye Wudao tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia dianggap sebagai orang jenius nomor 1, dia tidak bertanggung jawab. Bagaimana penjahat pemberontak seperti Ye Junlin bisa diizinkan bergabung dengan klan Ye? Semua orang sedikit bingung. Saya mengerti. Para leluhur pasti berusaha untuk memenangkan hati putrinya. Sebenarnya ada syarat tambahan baginya untuk bergabung. Petik 2. Ye Wudao tiba-tiba berseru. Ya, benar Junjun, sang anak, harus tinggal di Tian's Mansion sepanjang waktu. Faktanya, para leluhur tidak ada hubungannya, sulit untuk membawa Junjun kembali. Jika ada solusi yang begitu sempurna, mengapa tidak melakukannya? Satu-satunya harga adalah biarkan Ye Junlin bergabung dengan klan Ye dan melenyapkan kejahatan keji yang dia lakukan sebelumnya. Ini sama sekali bukan harga atau syarat untuk para leluhur. Ye Lingtian menganalisis. Ye Wudao senang. Ye Junlin sangat pintar. Menggunakan putrinya untuk menyelesaikan kebencian antara dirinya dan kami bersambung.